Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah la'allakum tuflihun. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ta'zim, ikraman, penghormatan, kemuliaan kepada kita yang bersama imam besar masjid, kepada para alim ulama, suluh dan payah di tengah-tengah masyarakat, kepada panitia, badan pemakmuran dan remaja masjid, juga kepada seluruh kaum muslimin hamba Allah yang berhadir untuk sama-sama kita melakukan salah satu perintah Allah, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Sifat kalian itu melakukan amar ma'ruf, mengajak, memerintahkan kepada kebaikan, dan melarang manusia daripada kemungkaran dan kemaksiatan, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbabun nuzul ayat tersebut, sebab diturunkan ayat itu dikarenakan sekelompok daripada kaum Yahudi. Mereka itu berkata bahwa kami umat Yahudi merupakan umat terbaik, dan agama kami dahulu adalah agama yang lebih baik daripada yang diturunkan kepada kalian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah tudingan Yahudi tersebut. Orang Yahudi sebagaimana dasar sejak awal sampai on tetap menganggap mereka itu adalah Syahrullahul Mukhtar, hamba Allah terbaik yang pernah dihadirkan di atas permukaan bumi. Bahkan mereka menganggap bahwa agama mereka merupakan agama terbaik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantahnya, lalu menyebutkan bahwa umat terbaik itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mufassirin menjelaskan bahwa sesungguhnya maksudnya adalah sahabat Nabi radhiyallahu alaihi. Sahabat terbaik itu adalah sahabat Nabi radhiyallahu alaihi. Sebagian mufassirin yang lain termasuk Imam Mujahid, beliau berkata bahwa sesungguhnya umat terbaik itu bisa di generasi pertama, bisa di generasi akhir daripada umat Nabi Muhammad, selama mereka itu memiliki 3 syarat yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ta'muruna bil ma'ruf, syarat yang pertama mereka mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mereka mencegah, melarang manusia daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar perkataan Imam Mujahid tersebut, sama dengan katanya yang kamu merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di ujung, di akhir, bisa menjadi umat terbaik itu khiyaruna fil Islam, khiyaruna min ummati sayyidina Muhammad, selama benar memiliki semangat dan ghirah amar ma'ruf nahi munkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman tersebut Allah memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar, diperkuat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul menjelaskan teknis dibanding kita melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut. Man ra'a minkum
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Hadis tersebut memang hadis sudah masyhur. Seorang di antara kita yang melihat sebuah kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya, kekuasaannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, pendapatnya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Tetapi cara yang nihaynya karbu ala murtadibil maksiyah, benci kedanya kepada orang yang melakukan kemaksiatan, berpuluh level rendah di dalam kedanya melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah ciri khas daripada pemilik iman terlemah. Dalam tafsir qillatu thamaratil iman, orang tersebut di buah natijah daripada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Wadai kita nyuruh dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita nyuruh bahwa sesungguhnya perintah amar ma'ruf dan nahi munkar yang insyaallah menjadi topik pembicaraan kita merupakan satu perintah yang sangat agung. Di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam hadis Nabi dijelaskan, diperkuat oleh para kaum daripada alim ulama. Dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawharatit Tauhid, Imam Ibrahim Al-Leqahi, beliau berkata bahwa sesungguhnya wajib kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kepada pelaku maksiat itu sendiri. Sebagai contoh, siro pencuri dengan itupin rumah, tiba-tiba tu pencuri lain itupin rumah yang sama, bahkan jendela yang lain. Yang kewajiban bagi pencuri yang pertama dan pencuri kedua, karena ingin orang lain yang memasuki rumahnya, kewajiban dasar wajib dilarang. Hanya disukai rumah kau, hanya cuci, sekalipun dengan cucu, sekalipun di dalam keadaan yang jarang terjadi. Tapi ini adalah ingin mengisbatkan hukum, menjelaskan hukum bahwa sesungguhnya siro pelaku maksiat yang dia itu melakukan kerjasama di dalam melakukan sebuah kemaksiatan, sebagai contoh adalah pencuri, hanya jika mengenci membuat dua dosa. Dosa ujung-ujung dan dosa hanya cegah kemungkaran yang ingin dilakukan oleh sahabatnya. Yang baru boleh di dalam kitab. Orang pelaku zina wajib dikam orang inang yang berzina tersebut untuk terbuka orang yang baru dikatakan. Dengan maknanya menyahana biyutham bahwa dosa merokok, dosa dilakukan zina dan dosa hana genahi aneh munkar. Hana tiga perkelahi daripada munkar. Nyan dasar nyan hukum yang boleh orang yang kubur walaupun benar. Ala kulli hal, ma'syar muslimin yang dimuliakan oleh Allah, amar ma'ruf nahi munkar tak ajak manusia kepada kebaikan, tak perintah manusia kepada kebaikan, tak larang manusia daripada berbagai kemungkaran, kemaksiatan. Itu berangkat daripada dua kalimat, hub wal ghirah, cinta kepada Allah dan cinta kepada syariatnya. Dusta seseorang manusia, seorang muslim, seorang mukmin yang berkata dia mencintai Allah, tetapi syariat Allah ketika dilakukan istihza oleh manusia, dipulau-pulau oleh manusia, diringankan, direndahkan, diabaikan, hana merasa susah, hana merasa mudah, hana merasa di dalam rasa biasa, yang adalah cinta yang dusta. Karena seseorang yang hana mempunyai cemburu, cemburu yang dibenarkan, cemburu ketika syariat Allah itu direndahkan, yang tanda orang tersebut hana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikapun sekalipun mulutnya berkata saya mencintai Allah dan syariatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, amar ma'ruf dan nahi munkar yang merupakan perintah Allah juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu perangkat yang
untuk jaga kerusakan lingkungan daripada berbagai penyakit. Jamun Aceh terkenal jikuh daripada maksiat-maksiat. Ketidakpuna maksiat tersebut tetapi jarum yang merajalela. Beda dengan di provinsi-provinsi yang lain, di mana kadang katanya wadah terubit daripada pintu rumah kemaksiatan terpampang di hadapan mata. Orang zina, orang-orang inam yang mengajak kepada perzinahan mudah kita dapatkan. Yang baru terubit daripada pintu rumah. Perjudian mudah kita nyamuk kesempatan orang bisa terang-terangan, dan berbagai kemaksiatan yang lain termasuk khamar, padok cinuku kalon. Di daerah-daerah yang lain mudah sekali kempanan tersebut. Ada katanya saudara katanya, tetangga katanya sangat tahu dengan perkara tersebut karena faktor hanali aturan masyarakat, hanali kontrol sosial. Tetapi masyarakat muslimin kan kita kalau ba'amaruah maju demi maju yang berkata kemungkaran kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hana di Aceh Tino, baju-baju hampir menjadi sabuk kebiasaan, hampir menjadi sabuk perkara yang lumrah anak boleh kali sabuk perkara yang dahsyat. Bedanya pun kadang-kadang yang kangil, tetapi yang tersebut tidak dilandasi oleh iman, biasa mantap. Kalau minuman keras, makan pesok, tapi berwujud dengan sesuatu yang lain yang sama-sama bersifatnya mukhamirul akal, menutup akal sehat, narkoba, sabe-sabe dan sebagainya. Pak kitanya harapi material yang dibak tengah tidak dibelah tempat yang lain. Pengedarnya pun memperaih rumah memewah-mewah. Yang tidak lain tidak bukan adalah akan memancing generasi muda kitanya untuk melakukan hal yang sama. Yaitu lihat muda generasi kitanya yang baru rayu payahkan akan mencapai. Ya kayak masa pandemi yang kita lupa. Menanti kalau kurang yang tak sukses, yang kaya dari sisi mengedarkan sabu-sabu tersebut lalu terpancing mengikuti jejak yang sama. Ini adalah kerusakan yang luar biasa bagi kita. Kemudian kalau kita perjudian mudah dekat dengan berbagai media, dengan berbagai cara online dan offline, sehingga masyarakat kita susah kalau itu. Yang fenomena yang terjadi rata saja. Mungkin maka kitanya hanya didasari oleh pengetahuan ilmu agama yang sangat biasa. Model fashion untuk UOM. Anak-anak muda kitanya di nomor jalan hanya karena melihat model-model pakaian yang ada di luar negeri, di negara kafir, seluruh butuh dia tumpul dengan berbagai macam model celananya. Kalau kita juga biasa itu kalau ada ya. Kan anak muda kitanya saja yang mengetahui bahkan umur yang kalah usia juga melakukan hal yang sama. Padahal di dalam berbagai kitab yang menjelaskan tentang masalah-masalah dosa disebutkan bahwa kasful aurah, membuka aurat apabila dibiasakan itu akan menjadi dosa besar. Yang kalau tentu yang dimuliakan oleh Allah, orang itu tidak diperlukan. Ya salah seluruh betul. Berapa malaikat ayat karenanya asbabul fusuq penyebab daripada kefasikan dipahami dengan model yang lebih parah ketika pelakunya adalah remaja yang merupakan anak daripada sirrul syibna ayah di rumah, nama di rumah, yang memiliki pengetahuan agama, yang rutin dan rajin melakukan berbagai perintah Allah dan Rasulnya, tetapi membiarkan kebiasaan luar mohon kebalik. Kalian yang 20, 25 dan sebagainya. Itu 20 tahun itu orang yang memiliki kadang ini yang mendapat dengan hanya dia kamu. Padahal itu adalah kemaksiatan. Padahal faith di dalam tersebut adalah masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar dengan berbagai level dan tata cara
nian ulang makan sotilpa. Menarik ke pesawat ada negara uno kamu lain tertilpa. Kalau kita bicara dengan bermacam ragam warna, yang semua itu adalah tasabbuh bil fusuk, menyerupai dengan perbuatan orang-orang fasik. Yang uno sotilpa cukup raya menarik waktu pesawat kamu dalam sotilpa. Yang ingin bukan agama yang di salah satu negara Arab yang pernah berbuat bukan negara biasa, negara yang di dalamnya terdapat tanah suci. Berulang kali berbuat. Setiap penerbangan sampai gitu. Yang dari Malaysia, yang di negara menangkap kru, negara tersebut tak boleh esok dilbab. Yang ingin Tuhan sampaikan bukan mencaci ataupun mengkritisi sabuk negara tersebut, tapi ingin Tuhan sampaikan bahwa sabuk negara yang agamanya tak jaga dengan kultur saja, dengan aturan saja, tanpa tahu ilmu agama yang mapan dan mumpuni di dalam dada-dada anggotanya, maka sabuk negara dianggap syariat itu adalah sebagai sebuah penghalang daripada kebebasan mereka, penuntut kebebasan mereka. Pada kecil sebab ilmu agama hanya terpasung di dalam mereka. Anak kanyo hanya tak benahi, hanya tanamkan ilmu agama. Cuma nanti masa kaya bukan aturan syariat ulun ambil itu ilmu ulun agam wajib memakai pakaian yang menutup aurat, wajib melakukan ibadah yang wajib, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan ini. Yang kedua, yang ini belum sampaikan hanset katanya, hanset jaga apa negara apa agama di dalam apa negara dengan kultur, dengan budaya yang kena, budaya yang pertahankan. Nilai-nilai masyarakat tersebut pertahankan, tetapi pacut dan harus kita yang pastikan setiap generasi muda ini guna ilmu agama yang terhujam di dalam dada ulunnya kehilangan mana tentu yang dimuliakan oleh Allah. Ini lagi terjadi di salah satu negara di bandara. Hal yang berbeda dan negara yang berbeda. Sekelompok orang Minang di TV wartawan duduk di Mamandu, so jilbab Mamandu lalu dah jilbab tersebut dipusing-pusing di media kan, disebarkan oleh berbagai televisi yang pada masa tersebut adalah televisi negara. Yang ingin disampaikan bahwa jilbab itu adalah perebut kebebasan mereka. Yang dirasakan negara Arab, kita bukan di berita-berita sekitar tahun 90-an. Yang ini lepas sampaikan bahwa negara hampir sama Arab hafal dengan negara dari wajah orang. Alhamdulillah aturan syariat sekalipun aturan syariat tersebut kehanali kerawat. Lagi contoh tentang berbagai contoh yang penyokalan sehari-hari. Penegak hukum pulang-pulang yang memang ditugaskan untuk mengawal hal tersebut. Tetapi ini daripada demikian langgarnya dari sisi aturannya adalah bersyariat, tetapi tidak kita tanamkan ilmu agama yang mapan di dalam dada-dada. Ini yang menjadi masalah yang sangat rayu, yang belum buat analisa, kaji. Ini kapan terjadi pada roh. Menyadari tiba dengan kondisi Aceh, agama kita di Aceh itu coba katanya pelajari Pak Nandro tuan yang sebutkan. Telepon ini dari pesawat menuju Pak memandu pakaian hitam, menandro ke pesawat, hanali kontrol, hanali wilayah hisbat, hanali WH dengan istilah itu Pak. Kemudian itu berbagai pakaian yang hana cocok, yang hana sopan, kemudian dia ingin untuk menggunakan silakan untuk menginap. Kitanya sendiri yang nandro ajam, yang bangga dari non susah. Gimana cara nandro yang menjadi rujukan kiblat dari umat Islam kok bisa seperti ini? Yang ini mau sampaikan hal lainnya pun akan terjadi padanya jika orang-orangnya benteng yang ternyata untuk menjaga agama kita Aceh hanya budaya, hanya kultur, hanya nilai-nilai masyarakat tanpa ada pasal di dalam dada setiap anak-anak kita nyonya
Wasallam untuk menjauhkan kita daripada berbagai bala. Inna Allah la yu'adibul 'amma bi'amalil khassah hatta yarawul muqtara baina dhahranayhi wa hum qadiruna 'ala an yunkiruhu fala yunkiruhu fa idza fa'alu dhalika 'adaba Allahu al-'amma wal khassah. Allah hanana azir sabab kaum disebabkan dosa yang dilakukan oleh individu kaum tersebut, perorangan individu tersebut yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi ketika sebuah kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah itu dilakukan di hadapan khalayak, di hadapan ulun ramai, bukannya mampu kacegah, tetapi hana kacegah, maka saat itu sama dengan bukannya secara tidak langsung pegang Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kamu siap menerima azab. Maka juga Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yu'adzibullahu al-'amma wal khassah. Maka bahasanya Allah akan azab mereka baik pelaku maksiat tersebut ataupun masyarakat umum secara keseluruhan. Kasam dengan amar ma'ruf nahi munkarnya sangat penting kita lakukan. Yang pertama itu adalah bentuk kecintaan kita, kecemburuan katanya ketika syariat Allah itu dirobok, syariat Allah itu direndahkan, maka sangat sungguh batil, keliru kata. Tokoh-tokoh nasional katanya kadang berkata Allah tidak perlu dibela karena Allah itu tidak lemah. Allah hanya boleh bela karena Allahnya itu lemah. Punya Allah tak bela sama dengan Allah lemah. Sedangkan Allah Qawiyul Matin, Allah itu maha kuasa, maha kuat. Itu adalah perkataan orang bodoh, jahil, dhalun, dhalil, sesat dan menyesatkan. Sekalipun dalam pandangan katanya kita yang sandang ulun yang berkata demikian adalah kiai. Tetapi melalui ini muncul. Karena perbuatan katanya bela syariat Allah, bela ulun yang menghinakan syariat Tuhan, bela ulun yang mempulau agama, bela ulun yang merendahkan salah satu daripada syiar dan syariat Allah Subhanahu wa taala, bentuk keperpihakan katanya untuk tanya anak ada. Ingin syariat Allah yang maju muncul atau hina tak kita. Yang kedua, waktu kita bela syariat Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk cinta kita kepada Allah. Bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian Nabi Allah kepadanya dengan bentuk muncul urun yang akan merendahkan syariat. Hina uji kita pun mampu kita juga, pun taktik atau strategi cara dengan berbagai potensi akal yang Allah berikan kepada kita. Tapi begitu, hinan ujian dan hinan adalah lapangan ibadah kita bersama. Maka itu yang dimuliakan oleh Allah mulai saat khatib mengingatkan kembali kepada seluruh hadirin bahwa kita mempunyai satu tugas yang maha agung. Tugas tersebut di dalam Al-Quran disebutkan, juga di dalam hadis, juga di dalam kitab-kitab fikih, bahwa sesungguhnya perintah amar ma'ruf nahi munkar baik dengan lisan, baik dengan kebijakan katanya, strategi katanya, kanun hukum ataupun apakah nilai-nilai sosial masyarakat datang kembali, nyaw adalah wajib dan nyaw adalah untuk menjaga agama di Aceh baik ada baik sampai cuma tinggainan, tetapi masyarakatnya sendiri generasi muda mulai membencinya. Kalau di Aceh, sebab adalah pengabaian katanya. Dan jaga segala katanya syariat Islamnya boleh di dalam ADART ataupun undang-undang Aceh. Sedangkan anda katanya kalau set ilmu agama tak perlu. Sedangkan anda katanya di rumah mau agama bina, hanya katanya fokuskan mereka untuk pendidikan agama. Padahal di dalam Islam itu memang tidak membenci ilmu umum. Islam itu hanya dipegang ilmu-ilmunya hanya penting, tetapi kemudian wajib menerima hidayah. Anak katanya umatkan ilmu agama, kalian dikuasai oleh ilmu. Sehingga pun kawannya sehingga berprofesi, mereka itu adalah masih sebagai seorang mukmin dan muslim yang sejati. Semoga itu yang khatib sampaikan menjadi pelajaran bagi
Bulan puasa sendiri, selanjutnya bagi seluruh kaum muslimin yang lainnya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah was-sam'i wat-ta'ati la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu